Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh para peserta kajian Ba'da Subuh pagi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan yang untuk bermajlis ilmu bersama Al-Hasani. Dan dari sini suatu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai disiplin ilmu. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah melalui Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surat An-Nisa ayat 78 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini pendamping beliau ini sangat istimewa nih, pasangan ya, Bapak Hidiarto dan Ibu Yeni Abbas. Ya, baik terlebih dahulu kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Amin. Semoga Ustadz beserta keluarga dan kita semua di sini. Amin ya Allah. Ya. Assalamualaikum. Ya, Bapak Hidiarto, Assalamualaikum, dan Ibu Yeni Abbas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini istimewa lagi ya, pagi ini ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya Ustadz, silakan Ustadz. Ya. Baik Bu Mas Rida, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintahnya dan mudah juga menjauhi larangannya. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan Allah berikan nikmat kita nikmat panjang umur, dengan nikmat umur ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan pada pagi yang cerah ini juga Allah berikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat bersama Al-Quran adalah nikmat yang diberikan Allah hanya kepada orang-orang pilihan, hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Banyak orang yang kadang-kadang suka beribadah yang lain, tapi pada saat diajak ke Al-Quran, mereka belum tentu mau. Mereka beralasan sibuk, mereka beralasan yang lain. Jadi alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bersama Quran. Itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita pagi hari. Nah, semoga nikmat ini kita bisa mensyukurinya dan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamba yang pada bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, orang yang paling kita rindukan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau dan sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di situ. Dan kita berharap juga kelak nanti di Yaumil Hisab kita berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, karena ada tanda-tanda dalam diri kita.
wajah kita yang berseri-seri. Kemudian kita berharap juga sama-sama memasuki surganya. Dan di surga juga kita mohon kepada Allah, kita bertetangga dengan beliau. Apa alasan kita? Apa yang bisa kita kemukakan kepada Allah? Kok sampai doa kita begitu besar kepada Allah, bahwa kita ingin bertetangga dengan Rasulullah. Modal kita cuma satu, Bapak Ibu semuanya, yaitu cinta kepada Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta Quran, menandakan kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Dan Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, ya Allah, tidak pernah merubah janji. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah tepat. Untuk itu, sekalilah kita jaga bahwa kita cinta Quran, pertanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai rasa cinta ke Quran kita hilang. Nabi tidak meninggalkan jabatan, Rasul tidak meninggalkan pangkat, harta benda, enggak. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Mari sama-sama kita cinta Al-Quran ini. Semoga kelak nanti kita di Indonesia berjumpa dengan Rasulullah dan kita betul-betul menjadi tetangga Rasul di surga. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat berapa Pak Jarto? Ayat 78, Pak Ustaz. Ayat 78. Bapak Ibu buka surat An-Nisa ayat 78. Pak Diarto, kalau boleh tahu, kapan Pak Diarto masuk ke Al-Sani? Bulan Mei, Pak Ustadz, Tahun 2000. tahun 2022 ya. Oke. Kapan pertama kali Pak Diarto ini datang ke Al-Hasani? Datang ke Sentul maksudnya Pak Ustadz? Ya. Pak Ustadz tuh Ngantar obat waktu itu, ngantar obat apa waktu itu? oh iya. Mungkin kira-kira 1 bulan setelah itu Pak Ustadz. Iya, kapan Pak? Bulan apa dulu tuh? Masih ingat? Ada obat, bulan Juni atau Juli ya barangkali ya. Obat apa itu? Kalau nggak salah waktu itu Pak Ustadz kan sedang sakit flu, nggak enak badan, tangannya juga sakit. Jadi kalau nggak salah dikasih vitamin saja Pak Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Saya waktu itu terharu juga lihat perhatian Bu ini apa sama Pak Diarto. Alhamdulillah, saya itulah ya. Dan nggak pernah putus ya, sempat putus dulu belajarnya. Mungkin Enggak, saya ya? Pak Ustadz yang sempat putus, tidak ikut mengaji. Karena kesibukan, karena saya sudah diminta lagi untuk masuk pagi Pak Ustadz. Waktu COVID kan kami masuknya hanya 3 jam ya, saya jam 11 sampai jam 2. Sekarang di mana nih? Di Padang? Iya, sedang di Padang. Dalam rangka apa? Ada pekan ilmiah tahunan Pak Ustadz. Di mana tuh? Di Hotel ZHM ya tempatnya. Saya nginepnya di Hotel Aksana. Oh, hotel baru itu. Saya belum tahu tuh. Di daerah mana tuh? Di kota ya. Di kota. Tahunya di Simpang 5, nggak tahu di jalan apa Pak Ustadz. Oh iya. Saya Dekat SMP 2 Pak Ustadz. Oh, SMP Simpang. Dekat SMP 2, dekat Simpang Kinol. SMP ya. Oh, bukan. SMP 2 tuh di itu Bunel di daerah Hotel Mariani. Oh iya. Dekat Hotel Mariani, Bu ya. Oke. Daerah yang apa dulu tuh? Bang B di 46 lama ya? Ya. 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 Dekat itu. Bang BNI yang terbakar ya. Iya, iya. Depan kantor CPM, Bu ya. CPM. Oh, SPM tuh ya, ya. SKKP juga di situ dulu tuh kan. Pak Hidiarto baru pertama kali Pak Ustadz ke Padang, makanya pengen ikut. Kalau Makanya, saya sudah ini yang keempat. Sekarang lapor sama penguasa Padang tuh Pak Diarto tuh Pak Pauji tuh. Tuh Komandan Padang, lo nggak lapor nanti. Udah, Bu ya. Udah lapor, Bu ya. Oh, udah lapor, udah. Okay. Beliau lagi sibuk. Oke. Baik, Pak Diarto udah siap ya? Ya. Oke. Waktu dan tempat sepenuhnya kami siapkan, diserahkan kepada Pak Diarto dan Bu ini Mbak. Silakan Pak. Saya share screen dulu Pak Ustadz ya. Silakan. Ya.
Apakah ini sudah terlihat share screen Sudah, saya? sudah. 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 Ya. Sudah. Saya coba dulu sebentar supaya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya Rizal Al-Hasani, penyusun metode gramatikal Al-Quran, Bapak, Ibu, para pembimbing metode gramatikal dan tahsin, dan semua teman-teman yang hadir pada Zoom pagi ini. Insya Allah kami akan menerjemahkan surat An-Nisa ayat 78 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Baiklah, Ibu Yeni Abbas akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. Fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Shadaqallahul azim. Ayat ini kami bagi menjadi 5 kelompok dan dipenggal menjadi 42 penggalan. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 nanti Belum akan terlihat ayatnya. saya terjemahkan. Sudah. Ayat Belum bergeser. ayat Slide-nya belum bergeser. Belum ada. Ya udah, sudah. Sudah. surat An-Nisa ayat 78 ini dipenggal, dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan dipenggal menjadi 42 penggalan. Kelompok 1 sampai dengan 3 nanti akan saya terjemahkan, dan untuk kelompok 4 dan 5 akan diterjemahkan oleh Ibu Yeni Abbas. Penggalan kelompok 2 dari penggalan 12 sampai dengan 20, kelompok 3 dari 21 sampai 29. Selanjutnya kelompok 4 terdiri dari penggalan 30 sampai dengan 33, dan kelompok 5 terdiri dari penggalan 34 sampai dengan 42. Untuk penggalan pertama kami mulai. Ainama ya.
Penggalan pertama ain nama. Terlebih dahulu saya bakal dulu pemenggalannya supaya jelas ya. Penggalan pertama ain nama, penggalan kedua takunu, penggalan ketiga yudrik, penggalan ketiga penggalan ketiga yudrik, penggalan kelima, penggalan keempat kum, penggalan kelima al-mautu, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh lau, penggalan kedelapan kuntum, penggalan ke-9 fi, penggalan ke-10 hurujin, penggalan ke-11 musayyadah. Selanjutnya penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 in, penggalan ke-14 tusib, penggalan ke-15 hum, penggalan ke-16 hasanatun, penggalan ke-17 yaqulu, penggalan ke-18 hadhihi, penggalan ke-19 min, penggalan ke-20 indillah, indilahi, penggalan ke-21 wa, penggalan ke-22 in, penggalan ke-23 tusib, penggalan ke-24 hum, penggalan ke-25 sayyi'atun, penggalan ke-26 yaqulu, penggalan ke-27 hazihi, penggalan ke-28 min, penggalan ke-29 indika, penggalan ke-30 ul, penggalan ke-31 kulun, penggalan ke-32 min, penggalan ke-33 indillah, indilahi, penggalan ke-34 fa, penggalan ke-35 ma, penggalan ke-36 li, penggalan ke-37 haulai, penggalan ke-38 al-qaumi, penggalan ke-39 la, penggalan ke-40 yakaduna, penggalan ke-41 yafqahuna, penggalan ke-42 hadisan. Saya mulai dengan terjemahan Quran kelompok 1. Quran kelompok 1 sebagai berikut. Penggalan pertama, ain nama adalah huruf syarat. Belum bergeser Ini referensinya ada di slide-nya. ya. Penggalan pertama, ain nama. Penggalan pertama ain nama huruf syarat. Ini ada di buku materi halaman 38. Artinya di mana saja, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 55. Penggalan kedua takunu. Takunu adalah KKSAD didirikan dengan awalan ta di depannya. Takunu berasal dari KKSAD takununa. Huruf na di belakang itu ditukar menjadi alif karena ini merupakan kalimat syarat. Menjadi takunu. Pelakunya adalah antum,
Akar katanya kawana. Sesuai dengan kaidah 1 Rusia poin 5 dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Jadi ini kawana akar katanya. Kawana berubah menjadi kana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kawana berubah menjadi kana. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya kalian berada. Ada di Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ketiga, yudrik. Yudrik adalah KKSAD ditandai dengan yu di depannya. Yudrik berasal dari KKSAD yudriku, di mana harokat domah di belakang ini berubah menjadi sukun karena ini merupakan jawab syarat. Pelakunya huwa, akar katanya daroka, pola kata kerjanya af'ala. Kenapa? Ya. Apa namanya? Buat itu 99.900 gagal ya, Bu. Yang punya KFC. Pola kata kerjanya af'ala, artinya dia akan mendapati Itu ada di Yunus 126. Panjang jalannya. Semangat. Pak Diarto buka mic. Siapa semut? Buka dulu, buka mic-nya. Pak Diarto buka mic-nya, Pak Diarto. Buka mic. Ya. Tadi sampai di mana tadi yang terdekat? Apa enggak? Saya barusan tutup. Lanjut aja, lanjut. Yang terakhir aja pulang. Penggalan keempat adalah kata ganti, artinya kalian. Ada di Mahmud Yunus halaman 364. Penggalan kelima, al-mautu. Al-mautu adalah kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Kata benda dicirikan dengan alif lam di depannya dan merupakan subjek karena berharokat domah di belakang. Akar katanya mawata, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, mawata berubah menjadi mata, di mana huruf waw di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya kematian. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 432. Kok nggak mau? Kok nggak bergerak? Saya punya nggak mau gerak, nggak mau pindah ya. Atau saya bantu ya, Pak? Ya, saya nggak bisa ini, nggak bisa pindah ini. Oh. Coba bantu. Saya nggak bisa share screen, Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz bisa di yang di panah share screen itu bisa diganti multiple, Pak Ustadz. Yang sebelah mana? share screen ada, sebelah share screen itu ada panah kecil, diganti multiple, Pak Ustadz. Sebentar. Oh, ada. Ya. Ya, ada. Oh, Pak Hidiarto, stop dulu, Pak. Stop share dulu, Pak. Saya stop share dulu ya. Ya.
Ya mungkin jadi mental. Udah kelihatan ya? Dah, ya, Alhamdulillah. oke. Ah, ini terakhir tadi. Ya, Halaman ya. berikutnya, halaman berikutnya benar. Yang 6 ini kan? Ini terakhir. Ya, ya. Ah, ya. Tenang. Ya. Nah, lanjut, Pak. Penggalan ke-6, wa, huruf bermakna, artinya dan, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Penggalan ke-7, lau, huruf bermakna, artinya walaupun, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 405. Penggalan ke-8, kuntum, adalah KKL yang dicirikan dengan tum di belakang. Menandakan pelakunya antum, akar katanya kawana, dan kawana berubah menjadi kana. Suaranya. Ini sesuai dengan kaidah sya 1 huruf 3 yang berbunyi dalam KKL setelah dibuang tanda KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola kul atau sukun, maka tambahkan waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi kuntum ini kan KKL tadi, KKL. Akar katanya kawana berubah menjadi kana. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya kalian berada, ada di Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-9, fi, huruf jer, artinya di dalam, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 326. Penggalan ke-10, hurujin, adalah kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya adalah ada kasrotain di belakang. Akar katanya baroja, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya ini, kata benda tunggalnya adalah hurjun, dengan pola kata benda fa'lun. Hurjun jamaknya burujun, polanya fu'ulun. Artinya benteng yang tinggi. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 60. Penggalan ke-11, musyayadatin, adalah kata benda pelaku pasif tunggal. Ditandai dengan mu di depan dan tamarbutoh di belakang. Akar katanya syayada, sesuai dengan kaidah 1 huruf ya poin 2, syayada berubah menjadi syada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mufa'alatun. Ini ada di buku materi halaman 26. Artinya yang didirikan tinggi. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 209. Jadi arti dari kelompok pertama ini, di mana saja kalian berada, pasti kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi. Selanjutnya, kelompok kedua. Selanjutnya, kelompok kedua. Penggalan 12. Wa, huruf bermakna, artinya dan, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Penggalan ke-13, in, huruf syarat, artinya jika, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 50.
Penggalan ke-14, tusib. Tusib adalah KKSAD ditandai dengan tu di depannya. Tusib berasal dari KKSAD tusibu, di mana harokat domah yang di belakang berubah menjadi sukun karena ini merupakan kalimat syarat, karena ada di depannya tadi ada huruf syarat in. Pelakunya hiya, akar katanya sowaba. Sowaba sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 berubah menjadi soba. Pola kata kerjanya af'ala. Artinya dia menimpa, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 222. Penggalan berikutnya, hum, adalah kata ganti, artinya mereka, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 85. Penggalan ke-16, hasanatun, adalah kata benda pelaku aktif, subjek tunggal, dicirikan dengan tamar butoh dan harokat tomatain di belakang. Akar katanya hasuna, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun, artinya kebaikan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 103. Penggalan ke-17, yakulu. Yakulu adalah KKSAD dicirikan dengan ya di depannya. Yakulu berasal dari KKSAD yakuluna, di mana huruf na di akhir berubah menjadi huruf na di akhir berubah menjadi alif. Karena ini merupakan kalimat jawab syarat. Pelakunya hum, akar katanya kowala, yang berubah menjadi kolas karena mengikuti kaidah 1 huruf sia poin 2. Artinya mereka berkata, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Selanjutnya, penggalan ke-18, hadihi adalah kata tunjuk dekat, artinya ini, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 480. Penggalan ke-19, min, huruf jar, artinya dari, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Penggalan ke-20, indilah. Indilah ini adalah kata benda majemuk, terdiri dari kata indi dan Allah. Indi adalah kata benda murni, artinya di sisi, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 282. Jadi indilah artinya di sisi Allah. Arti dari kelompok 20, kelompok 2, arti dari kelompok 2 adalah, dan jika kebaikan menimpa mereka, pasti mereka berkata ini dari sisi Allah. Selanjutnya penggalan ketiga, dimulai dari kelompok ketiga berasal dimulai dari penggalan ke-21, wa adalah huruf bermakna, artinya dan, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Penggalan ke-22, in, huruf syarat, artinya jika, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 50. Penggalan ke-23, tusib. Tusib adalah KKSAD dicirikan dengan tu di depannya. Tusib berasal dari
tusibu, berasal dari kata ade tusibu, di mana harokat domah di belakang berubah menjadi sukun, karena ini merupakan kalimat syarat. Pelakunya hiya, akar katanya sowaba. Sowaba sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 berubah menjadi soba. Wala kata kerjanya af'ala. Artinya dia menimpa, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 222. Penggalan ke-24 hum. Penggalan ke-24 hum artinya mereka, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 85. Penggalan ke-25 sayyi'atun. Sayyi'atun adalah kata benda pelaku aktif subjek tunggal, ditandai dengan tamat butoh di belakang yang berharokat tomatain. Akar katanya sawa'a. Sawa'a sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 berubah menjadi sa'a. Berubah di tengah berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Ini di buku materi ada di halaman 27. Sayyi'atun artinya keburukan, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 184. Penggalan berikutnya yang penggalan 26. Penggalan ke-26 Yakulu. Yakulu adalah KKSAD dicirikan dengan ya di depannya. Yakulu berasal dari KKSAD yakuluna, di mana na di belakang berubah menjadi alif karena ini merupakan jawab syarat. Pelakunya hum, akar katanya qawala. Qawala sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 berubah di tengah berubah menjadi alif, jadi qawala berubah menjadi qola. Ada di Kamus Mahmud, artinya mereka berkata, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan berikutnya, penggalan 27, hadihi adalah kata tunjuk dekat, artinya ini, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 480. Penggalan ke-28 min adalah huruf jar, artinya dari, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Penggalan ke-29 indika. Indika adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata indi dan ka. Indi adalah kata benda murni, artinya di sisi. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 282. Dan ka, engkau. Jadi indika artinya di sisi engkau. Arti dari kelompok 3 adalah, dan jika keburukan menimpa mereka, pasti mereka berkata ini dari sisi engkau. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, saya akan meneruskan kelompok 4. Kelompok 4 mulai dari penggalan ke-30 sampai dengan penggalan ke-33. Penggalan ke-30 adalah kul. Kul adalah KKP, cirinya diakhiri huruf yang berharokat sukun. Pelakunya anta, akar katanya koala, yang berubah menjadi kola sesuai dengan kaidah 1 huruf sia
2 dan 3. Di materi halaman 30, di mana huruf sia, wawu, dan ya akan berubah menjadi alif. Sehingga akar katanya menjadi pola. Polanya adalah fa'ala, artinya engkau katakanlah. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Kul ini KKP ini berasal dari KKSAD, di mana pelakunya adalah anta, yaitu takulu. Untuk menjadi KKP, taknya dibuang dan huruf akhir lu-nya akan berubah menjadi berharokat sukun. Tak dibuang ini tidak ditambahkan alif karena qaf adalah huruf hidup. Nah, kemudian terjadilah huruf yang di mana berurutan wawu sukun dan lam sukun. Sehingga akhirnya wawu sukun akan menghilang dan terjadilah kul. Demikian perubahannya. Nah, penggalan ke-31 adalah kulun. Adalah KBKK atau kata benda, kata kerja bercirikan di mana kata akhirnya berharokat domah tain atau un. Akar katanya kala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Artinya semuanya ada di Mahmud Yunus halaman 38. Halaman 308. Penggalan ke-32 min. Huruf jer dari, artinya dari, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Kemudian penggalan ke-33 adalah ingdiulahi. Adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata indi dan Allahi. Indi adalah kata benda murni yang artinya di sisi. Ada di Mahmud Yunus kata benda majemuk ini di halaman 282. Sementara Allahi adalah Allah. Jadi inilah artinya di sisi Allah. Jadi indilah adalah artinya di sisi Allah. Kelompok 4 ini, penggalan 30 sampai 33 diartikan sebagai engkau katakanlah semuanya dari sisi Allah. Kemudian kelompok kelima dimulai dengan penggalan 34. Fa huruf bermakna artinya maka ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Penggalan ke-35 ma huruf bermakna artinya mengapa ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 408. Penggalan ke-36 li huruf jer artinya bagi ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 388. Penggalan ke-37 haulai adalah kata tunjuk dekat jamak. Artinya mereka ini ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 480. Penggalan ke-38 al-qaumi adalah kata benda, kata kerja
dengan ciri diawali dengan huruf alif lam atau al. Akar katanya koama akan berubah menjadi koma sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Ada di buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya kaum, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 361. Penggalan ke-39 la adalah huruf bermakna, artinya tidak, ada di Mahmud Yunus halaman 388. Penggalan ke-40 yakaduna adalah KKSAD, cirinya berawalan ya, berakhiran wawu sukun na. Pelakunya hum, akar katanya kawana, kawada, maaf, yang akan berubah menjadi kada sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 1 2. Ada di buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya mereka hampir, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 385. Penggalan ke-41 yafqahuna adalah KKSHD yang ditandai dengan huruf awal ya, huruf akhir wawu sukunna. Pelakunya hum, akar katanya fakiha. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya mereka mengerti atau mereka paham. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 321. Penggalan ke-42 hadisan adalah kata benda pelaku aktif objek tunggal sesuai dengan di buku materi halaman 39. Akar katanya hadasa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya cerita atau pembicaraan, ada di Mahmud Yunus halaman 98. Terima kasih. Saya akan mengartikan kelompok 5 ini. Maka mengapa mereka kaum ini mereka hampir tidak mengerti atau memahami pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidiarto untuk membacakan semuanya. Jadi arti semua dari kurang jelas. Arti dari surat An-Nisa ayat 78 ini, di mana saja kalian berada, pasti kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi atau kokoh. Dan jika kebaikan menimpa mereka, pasti mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika keburukan menimpa mereka, pasti mereka berkata, ini dari sisi engkau. Engkau katakanlah semuanya dari sisi Allah. Maka mengapa mereka kaum ini, mereka hampir tidak mengerti, memahami pembicaraan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Diarto, gimana Ya, Pak Ustadz. rasanya berdua di hotel ya? Berdua, tapi membahas Al-Quran. Apa yang Bapak rasakan pada saat menampilkan ayat-ayat tadi? Kalau membawakannya ini deg-degan juga Pak Ustadz. Oh, deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut salah-salah.
Nah kan namanya kita belajar. Ya, dengan apa belajar ini kami jadi lebih paham arti-artinya Pak Ustadz, Ya, lebih paham Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini. kalau tiap hari ini Kami kegiatan jadi Pak lebih kompak Pak Ustadz. A, Kami jadi lebih kompak. A. Apalagi saya sering nggak masuk, Pak Hidiarto jadi ngajarin saya juga dengan Banyak pakai masih nyubit Pak Ustadz, A. dengan pakai nyubit. Belajar rajin. Oh, mencubit-cubitan tadi ya. Masih aktif Ibu. Soalnya saya masih suka lupa-lupa gitu Pak Ustadz. Ah. Dia suka dicubit, apalagi Masih sering pergi-pergi Pak Ustadz. Ah. Pak Ustadz kan saya disuruh cari uang Pak Ustadz sama Pak Hidiarto. Oh. Alhamdulillah. Tapi tetap istiqamah ya, istiqamah tetap. Iya. Berapa waktu setiap harinya Pak Hidiarto atau Ibu ini Abbas sisihkan untuk Al-Quran? Berapa lama? Apa sejam, setengah jam? Mungkin lebih Pak, bisa sampai 2 jam. Karena saya juga akan mengaji setiap hari, kemudian Ya. ikut Allah juga. Oh iya iya. Kita harus ada waktu ya setiap hari untuk Al-Quran ya. Jangan sampai ada waktu berlalu tanpa interaksi dengan Quran ya. Mau dibaca boleh, mau kita penggal juga bagus ya. Walaupun dengan di tengah-tengah kesibukan, Bu, ini apa masih ada waktu lah untuk Al-Quran ya. Iya Pak Ustadz, insya Allah. Oke, selamat ya Pak Hidiarto ya. Kemudian tetap membawa keluarga sakinah mawaddah. Walaupun kita masih, Pak Hidiarto masih muda nih kayaknya. Umur berapa? 35? Pak, masih lebih muda dari saya Pak. Oh, alhamdulillah ya. Tetap istiqamah bersama Quran ya Pak Hidiarto, Bu ini ya Bas ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi yang sudah dibawakan oleh Pak Hidiarto dan Bu Ini Abbas. Saya menambahkan dikit aja yang titik pentingnya itu critical point-nya ada di baris pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikum maut. Nah, itu yang paling penting. Di mana saja, ainama, di mana saja, dimanapun takunu kalian berada, yudrikumul maut. Maut akan menghampiri kalian. Maut akan memperolehkan, mendapatkan kalian. Jadi mau terbang kemana aja, mau ke langit ketujuh, kita tetap mau di awan, mau di mana tahu. Walau kuntum, dan jikalau kalian fi burujim musyayyada, walaupun di benteng yang tinggi kokoh, itu hanya bahasa metafor. Di mana saja, di dasar laut pun mengejar kita. Dimanapun kita berada, sekalipun di tempat yang gelap, dalam gua yang gelap gulita di tengah malam, kalau maut menjemput, maka tidak ada. Jadi maut kemanapun kita berlari, tidak bisa kita hindari. Itu sebuah sunatullah. Nah itu inti dari ayat ini ya. Jadi kalau gitu kita gimana? Kita nggak bisa lari dari maut. Kalau sudah sampai ajalnya, maka situlah selesailah kita di muka bumi. Nah itu kita antisipasi sebelum itu datang. Mari kita persiapkan diri kita. Wa intusibhum, dan jika ini kata syarat ya, dan jika kebaikan menimpa mereka, mendatang mereka, atau mereka memperoleh kebaikan, wa intusibhum hasanatun yaqulu, mereka berkata, hazihi min illah. Ini dari Allah. Kalau kebaikan mendapat mereka mengatakan dari Allah. Dan wa intusibhum sayyatun, dan ketika kejelekan menimpa mereka, yaqulu, ini mereka berkata, ini dari sisi engkau pada Muhammad ya. Jadi kalau yang baik Allah, kalau yang jelek disalahkan orang lain. Kul, katakanlah, kullu min indillah, seluruhnya dari sisi Allah. Ini tauhid kita ya. Apapun yang kita peroleh, semuanya dari sisi Allah. Famali haulai, famali haulai, kau mengapa? Maka mengapa kaum ini ya, layak tidak hampir yang kau hadis, tidak mereka memahami hadis. Atau kalau secara konteksnya, mengapa kaum ini kok nggak ngerti-ngerti juga ya?
hadis tentang sebuah berita, tentang cerita, kok nggak ngerti. Artinya kita mengerti bahwa kemanapun kita pergi, selalu maut mengejar kita. Dan yang baik ataupun yang apa tetap dari Allah. Nah, cuma penyebabnya kita. Kalau kita berbuat baik, maka Allah katakan kebaikan. Kita berbuat jelek, Allah hukum kita. Itu tetap dari Allah SWT. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Hidiarto dan Bu Yeni Abbas. Walaupun di tengah-tengah kesibukan, saya tahu sekarang ada di Padang, tapi tetap bisa tampil membawakan ayat. Terima kasih ya, semoga kebersamaan kita bersama Al-Quran tidak akan pernah berujung lagi. Kita ada pertemuan, tidak ada perpisahan dengan Al-Quran. Selamat Pak Hidiarto dan Bu Yeni Abbas ya. Istiqomah bersama Al-Quran Bu ya. Kapan balik ke Jakarta Bu? Ya Pak Ustadz. Kapan Pak Hidiarto balik ke Jakarta? Hari Rabu. Rabu. Hari Rabu. Oh, besok. Rabu, Pak. Hari Besok. Rabu besok. Iya. Alhamdulillah. Pak Hidiarto kan di Bogor tinggal kan? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. Oke. Nggak di Bogor ya? Enggak. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya itu tadi. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Mas Rida. Silakan Bu Mas Rida. Ya, terima kasih Ustadz. Bagus sekali ya kekompakan daripada Bapak Hidiarto dan Ibu Yeni Abbas ini. Senang sekali melihatnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah uraian Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Berikut penjelasannya. Semoga kita yang dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.